Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami tidak dalam keputusan, kami tidak mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah Anies di bawah. Semua kemungkinan selalu ada. Apalagi ini kan masih dinamis, masih cair. Tapi sampai hari ini kita tetap konsisten mencapreskan Pak Anies sebagai calon presiden. Ketika koalisi Ganjar Pranowo merasa dikeroyok oleh koalisi gemuk Prabowo Subianto, tiba-tiba muncul sebuah usulan dari salah satu elit PDI Perjuangan, Said Abdullah, tentang mimpi menduetkan duo alumnus UGM, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Karena politik adalah bicara tentang segala kemungkinan, mungkinkah duet mereka menjadi kenyataan? Sudah bersama dengan kami ada juru bicara PKS Muhammad Iqbal dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Mas Iqbal, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami juga masih menunggu kehadiran dari Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono yang akan nanti bergabung bersama kami sesaat lagi. Sambil menunggu Pak Nusyirwan, saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, menurut Anda apa yang melatar belakangi sehingga kemudian wacana menduetkan Ganjar dan Anies ini muncul? Ya, yang pertama kalau bicara paling normatifnya menurut saya PDI Perjuangan ingin menunjukkan keluasan dalam berpolitik. Karena kritik ya dari berbagai pihak mengatakan PDI Perjuangan cenderung eksklusif, angkuh katakanlah. Dan itu kan sudah mulai terlihat sebetulnya ketika Mbak Puan bertemu dengan banyak partai termasuk partai yang dianggap selama ini berseteru seperti Demokrat. Saya melihat orang-orang yang Mbak Puan termasuk Pak Said ini kan orang dekatnya Mbak Puan juga ya, ingin menunjukkan karakter yang sama dalam melakukan lobby-lobby politik. Itu dari sisi yang paling normatif. Dari sisi elektoral, saya melihat minimal apa yang disebutkan sebagai wacana baru oleh Pak Said ini, dia sedang melihat agak panjang nih. Bukan hanya dalam konteks pembentukan koalisi untuk putaran satu, tapi mungkin saja sudah mulai berandai mengenai kemungkinan terjadinya putaran kedua. Kalau membaca survei kan pertarungan akan paling mungkin kalau tidak ada perubahan berarti terjadi antara Ganjar dengan Prabowo, dan memang di beberapa survei mengatakan Pak Prabowo masih unggul begitu ya, walaupun agak menipis. Dan memang itu kan didasarkan pada asumsi suara pemilih Mas Anies katakanlah tidak masuk putaran kedua, itu akan lebih banyak ke Pak Prabowo karena punya segmen yang lebih mirip begitu, katakanlah seperti itu. Dan itu yang menyebabkan narasi-narasi seperti ini mulai dibuka juga. Artinya dia ingin memecah sebuah asumsi atau klaim bahwa basis masa Mas Anies hanya lebih mungkin ke Pak Prabowo. Kenapa saya katakan lebih kepada cara pandang tentang putaran kedua? Karena memang kalau berbicara bergabung dalam konteks putaran pertama, hambatannya menurut saya masih sangat banyak. Saya yakin teman-teman PKS, Mas Iqbal masih pede tuh, Mas Anies masih bisa mengejar ketertinggalan misalnya. Atau ketika berbicara mengenai basis atau segmen dari pemilih Mas Ganjar dengan Mas Anies, yang satu berbicara keberlanjutan, yang satu berbicara perubahan. Kita ambil contoh ekstrim juga dalam konteks basis ideologi, PKS pendukung Mas Anies dan PDI Perjuangan pendukung Mas Ganjar yang utama ada dalam spektrum yang berbeda cara pandangnya tentang ideologi. Jadi ada hal-hal yang ketika digabungkan belum tentu menjadi matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa jadi spekulasi ini ya. Dia malah menjadi air dan minyak yang akan terus memisahkan diri, bahkan bukan tidak mungkin malah akan menguntungkan calon yang lain. Itu analisis dari saya. Ya. Mas Iqbal, bagi PKS apakah wacana ini patut diseriusi oleh PKS tidak? Ya, saya kira dalam konteks politik segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi dalam kasus ini saya kira agak sulit ya. Karena kecuali Anies jadi presiden nih. Karena amanah Majelis Suro PKS ke-8 juga kita ingin mendukung Anies itu sebagai presiden. Dan relawan-relawan Anies sudah bergerak ya. Artinya kita melihat bahwa kemungkinan itu akan bisa mungkin kalau Anies yang jadi presiden. Itu perspektif PKS.
Kenapa? Karena tadi pergerakan, ya, elektabilitas terus naik, dan walaupun hari ini kita lihat pendukung tiga partai tetap solid, tetapi kami sangat yakin juga bahwa bisa jadi nanti di akhir last minute ada saja partai yang berpindah untuk bergabung untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Jadi dalam konteks ini kami melihat bahwa kemungkinan itu bisa bergabung kecuali Anies yang jadi presidennya. Itu mungkin baru bisa sangat mungkin terwujud. Tapi kalau Anies jadi wakilnya, saya kira itu juga sulit untuk diwujudkan. Mas Iqbal, tapi bukankah kemudian wacana ini juga bisa menjadi solusi di tengah pencarian calon wakil presiden yang belum juga diumumkan begitu? Ya, saya kira otak-atik ini akan panjang ya, sampai mungkin September, sampai menjelang pendaftaran, saya masih mungkin terjadi swing ya, atau perpindahan. Karena apa? Karena penentuan calon wakil presiden ini sangat menentukan dalam konteks tahun ini, khususnya buat Mas Anies dan Pak Ganjar, saya kira. Karena lagi-lagi kita melihat bahwa Mas Anies dulu juga di DKI selalu dia terakhir. Tapi perlahan-lahan dengan pergerakan militansi kader-kader PKS, kader-kader pasar pengusung, itu saya kira juga sangat menentukan. Selain juga sosok wakil presiden. Dan memang kita lagi mencari sosok yang terbaik. Dan juga nggak perlu buru-buru juga gitu. Karena lagi-lagi kita melihat bahwa sosok calon wakil presiden dalam konteks pemilu kali ini sangat menentukan. Dan kami tetap optimis Anies Rashid Baswedan tetap bisa berlayar di pemilu 2024. Mas Toto, apakah kemudian ini ada korelasinya dengan koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo Subianto? Bisa tidak kemudian menandingi koalisi yang saat ini dibentuk oleh Prabowo Subianto ketika kalau misalnya Anies bergabung ke Ganjar Pranowo? Iya, dalam konteks semakin cairnya gaya komunikasi PD Perjuangan yang kemudian sudah terbukti saat ini kan lebih banyak bisa menggayat partai-partai lain, itu kan koalisinya Pak Prabowo dengan masuknya kemarin PAN Golkar. Ini kan sebuah cubitan lah menurut saya sebagai fakta empiris bahwa PD Perjuangan harus mengubah gaya berkomunikasi dan membangun koalisinya yang tadi saya bilang dikritik oleh berbagai pihak terkesan eksklusif dan katakanlah angkuh begitu ya. Ini yang menyebabkan kemudian mereka makin membuka diri dengan Demokrat kemarin, lalu kemudian sekarang berbicara bahkan nama Mas Aniesnya ya, bukan hanya sekedar partainya begitu kan. Tapi itu menurut saya masih dalam konteks ingin membangun sebuah positioning baru. Tetapi kalau masuk kepada hal yang teknis, apakah solusi dari dikeroyoknya ini adalah dengan bergabung dengan Mas Anies tadi? Ada variabel kualitatif yang harus dianalisis secara lebih jeli ya. Ini kan bukan ada peringkat 1, 2, dan 3 nih dalam lembaga survei. Ada Ganjar, ada Prabowo, dan Anies. Cara memenangkan pertarungan adalah menggabungkan saja dengan 2 di antaranya. Itu kan tidak seperti itu. Ada variabel kualitatif karakter dari segmen pemilih yang bisa saja berbeda dan sulit untuk digabungkan. Ya, kalau kita bicara di level nasional, saya bisa berbicara paling sulit dalam konteks ideologi menggabungkan pemilih PKS dengan pemilih PD Perjuangan dalam satu barisan. Kecuali mereka bersepakat nih mengenai narasi baru yang tidak mengganggu prinsip-prinsip yang ada dalam ADART-nya, kepartaiannya misalnya. Itu yang menurut saya menyebabkan ini terlalu mentah kalau bisa dianggap sebuah solusi. Misalnya gini, kalau saya jadi Mas Ganjar, ingin Mas Anies jadi wakil, saya akan bertanya terlebih dahulu, komitmen Mas Anies yang sudah membawa atau mengusung perubahan dalam konteks keberlanjutan seperti apa? Mas Anies juga akan menggugat hal yang sama. Karena saya sudah membawa isu mengenai perubahan, apa kemudian yang akan bisa jadi komitmen Mas Ganjar untuk juga bisa membawa perubahan? Hal-hal itu yang menurut saya akan the devil is in the details. Tidak mudah memang melakukan ini, hanya dalam waktu dekat harus dimulai dari sebuah narasi yang disepakati bersama menjadi titik temu. Tapi terkaan saya, lontaran wacana dari Pak Said Abdullah lebih mengarah kepada membuka diri dalam hitung-hitungan kemungkinan terjadinya putaran kedua. Mas Iqbal, yang menjadi kendala untuk menggabungkan 2 orang ini apakah dalam masalah ideologi ataukah memang dalam masalah partai politiknya? Ya, karena sejak awal sekjen PDIP, Mas Hasto selalu mengatakan kami tidak akan mau berkoalisi dengan PKS. Bukan PKS loh, kalau PKS sudah pernah bersilaturahim ke PDIP ya. Tapi PDIP belum pernah nih bertandang ke PKS ya.
bersilaturahmi ke PKS. Jadi sementara memang arogansi ini yang mungkin menurut saya harus pelan-pelan diturunkan karena kita tidak tahu roda itu berputar. Dalam kepemimpinan kekuasaan itu kan selalu silih berganti. Jadi saya kira di satu sisi kami mengatakan berat untuk menyatukan Ganjar bersama Anies kecuali Anies bersama Ganjar, wakilnya Ganjar. Atau yang kedua adalah bagaimana ketika teman-teman PDIP ini memang punya niatan baik, ya silaturahim dulu lah. Ya, bertukar pikiran, membangun kolaborasi. Tetapi bagi kami, visi perubahan itu adalah harga mati. Karena apa? Karena yang kita usung saat ini adalah kita ingin membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Dan teman-teman PDIP nggak setuju, maka memperolok-oloknya. Karena lagi-lagi konteks Mas Anies saat ini adalah bagaimana bangsa ini bisa membawa perubahan ke lebih baik. Karena yang sekarang justru di resistensi di soal IKN lah, soal proyek-proyek mega proyek lainnya. Jadi kita melihat bahwa ketika ini diwacanakan oleh teman-teman PDIP, tentu saja positif bagi demokrasi kita. Tetapi bagi kami melihat bahwa itu sulit diwujudkan kecuali tadi PDIP mau ikut bergabung dengan koalisi perubahan. Ya, betul. Baik, apabila wacana ini betul-betul menjadi kenyataan, apakah sudah pasti Ganjar Anies akan memenangkan Pilpres 2024? Peluangnya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.